Ada. Baik, Masya Allah. Ini urusan bab fikihnya selesai, kita urusan bab kemasyarakatan, bab akhlak. Yang perlu kami hadirkan saat ini sesuai dengan cara hidup di zaman ini adalah cara hidup orang gampang caci maki, gampang olok-olok, gampang sultan, gampang nilai orang. Anda kalau melihat ustadz yang sangat baik misalnya, ceramah dengan bahasa yang lembut dan sebagainya, lihat komentarnya, ada aja komentar yang jelek. Kebiasaan kita komentar yang jelek. Maka singkat, ayo pada saat ini kita menjaga mata kita dari melihat aibnya orang. Sehingga yang pertama, tolong jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain. Kalau ingin mencari, carilah kekurangan dirimu. Awas, hati-hati. Yang biasa mencari-cari kekurangan orang lain, hukumannya besar di hadapan Allah. Hukuman diberikan di dunia sebelum di akhirat. Ada orang pengen tahu kejelekan orang. Dalam hadis disebutkan, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratah. Barang siapa yang penasaran dengan kekurangannya orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Wa yafdahu walau fi wasti baiti, dan Allah akan rendahkan biarpun di rumahnya sendiri. Orang yang kerjaannya suka mencari-cari kesalahan orang, lihat dia akan menjadi tidak terhormat di rumahnya, nggak tahu sebabnya apa, istrinya tidak menghargai dia, anaknya menghargai dia, dihukum oleh Allah sebelum di akhirat. Maka pastikan Anda tidak ingin melihat kejelekan orang. Ada orang hobi penasaran, dan ada orang cerdasnya, Masya Allah, urusan aibnya orang. Duduk begini, di sampingnya temannya buka handphone, dia lagi WA sama suaminya, kayaknya lagi ribut. Itu sedang lirik, tak langsung paham, bisa nyimpulkan cerita panjang lebar. Kalau dia punya masalah, Masya Allah, lirik tak paham, tapi giliran hadir pengajian gak paham-paham. Model begitu tak ada, otaknya sudah otak iblis. Kalau dengar informasi kejelekan orang, langsung cerdasnya nangkap, cepat hafal, bahkan bisa mensyarai. Nasib manusia busuk. Maka Anda jangan pengen tahu, bahkan seharusnya Anda banyak husnul. Pokoknya jangan mencari. Kalau ada handphone ketinggalan di rumah Anda, miliknya orang, Anda tidak bisa. Kalau Anda hati baik, Anda tidak ingin membukanya kecuali hanya pengen tahu ini miliknya siapa untuk dikembalikan. Tapi ada orang, Masya Allah, handphonenya temannya ada di sini ketinggalan, dia pergi langsung sambil lihat ini, catat. Itu langsung kemana-mana. Wah, cerdas tangannya, tangannya tangan setan. Kalau ke rumahnya saudaranya, temannya, lihat ada perpustakaan, ada buku sirah Nabi, ada buku ini, ada buku agenda, yang tertarik dengan agenda atau catatan harian, dibuka, langsung buka sebentar, catat, paham, nyimpulkan, di rumah ini ada gini. Wah, cerdas ya. Tapi giliran ngaji gak paham-paham, memang itu otaknya otak syaitan, otak iblis. Hati-hati, kalau Anda punya permasalahan semacam ini, tobat, takutlah kepada Allah. Karena apa? Allah akan rendahkan Anda di rumah Anda. Subhanallah. Dan suatu ketika tiba-tiba aib Anda akan dibongkar habis-habisan. Direndahkan di dunia sebelum di akhirat. Maka Anda jangan pengen tahu aibnya orang. Jelas ya? Kalau ada orang bercerita kepada Anda tentang kekurangan orang lain, bilang. Karena biarpun itu kebenaran, benar terjadi, namanya menggunjing, dosa gede. Hati-hati. Jangan pengen tahu tentang kekurangan orang lain. Sehingga kita perlu memperbanyak doa. Ya Allah, tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mata kami, Allah. Dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan bukalah aib kami di mata kami. Ya Allah, tutuplah aib hamba-hambamu dari mata kami. Nggak pengen. Sehingga kita punya kebiasaan, nggak pengen saya, bahkan harapan kami nggak punya kesalahan ini. Nggak pengen tahu, nggak perlu. Gimana? Kayaknya model begitu. Ada orang hobi, wah ini jalannya begini. Tuh kayaknya. Innalillah. Hati-hati. Busuk dia, itu dosa gede. Dan dia busuk. Kemudian yang kedua, jika Anda terlanjur melihat kekurangan orang lain, namanya manusia. Jika Anda terlanjur melihat kekurangan orang lain, pastikan Anda tidak membicarakannya, tidak menyebut-nyebut kepada orang lain. Bahkan hendaknya Anda tutup mulut Anda dengan panjatan doa. Ya Allah, semoga itu tidak terjadi benar. Atau kalau betul di mata Anda, semoga Allah mengampuninya.
Sehingga tidak sempat Anda itu untuk mencaci, menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Hari ini sudah umum kita bicarakan kejelekan orang. Suka nge-share, kalau ada fitnah share. Lihat berantem semuanya hari ini, nge-share omongan yang menanamkan kebencian. Kalau saya punya prinsip. Misalnya kami punya sahabat. Di sini ada Ustaz Syafiq misalnya. Kalau ada orang cerita kepada saya tentang kejelekan Ustaz Syafiq, tak bilang ente kurang ajar mau ngadu domba antara saya dengan Syafiq. Kau setan, pergi kau. Sahabat saya mau diadu saya dengan dia. Saya tidak akan percaya. Apa perlu mau ceritakan kejelekan? Misal, suatu ketika ada pada zaman Sayyidina Imam Hasan Basri. Waktu Imam Hasan Basri begini, ngajar begini, ada satu orang bercerita, Imam, mohon maaf, ada apa? Saya dengar ceramah Anda itu indah sekali, lembut, baik, dan Masya Allah. Cuman sayangnya Imam, dibilang sayang begitu, kenapa? Itu seorang alim itu tambah seneng. Apa yang kurang? Iya, kenapa? Oh, bukan marah, dikritik. Usah dikritik, marah. Imam Hasan Basri di saat dibilang penyakit, ceramahnya ada sayangnya. Apa yang kurang? Apa? Wah, hebat banget Ustaz. Akhirnya dilanjutkan sama orang itu. Cuman sayangnya Imam, kenapa ada orang di sana, kiai di sana kok benci banget sama Imam? Kirain kritik dia. Tatanya diajak ngomongin orang. Setelah itu lemes lagi, baru semangat, apa kekuranganku? Diajak ngomongin orang malah mundur. Ini orang. Kirain mengkritik saya, tatanya malah ngomongin kejelekan orang. Menceritakan tentang ada ustadz kampung sebelah membenci Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Pak, sebentar Pak. Kalau sampai Bapak bohong, kamu akan dipukul oleh santri saya. Karena di sini nggak boleh ada orang bohong. Wah, dibilang begitu dia langsung, enggak Imam, saya tidak bohong. Kalau hari ini bilang, inilah ada videonya. Kalau hari ini, demi Allah saya tidak bohong Imam. Pokoknya kalau sampai kamu bohong, kamu akan dipukuli oleh murid-murid saya. Tidak Imam, saya tidak bohong. Baik. Dan jika omonganmu benar, kamu pun akan dipukuli oleh murid saya karena engkau telah ngadu domba antara aku dengan dia. Pilih bohong atau benar? Bingung dia. Imam Hasan, keluarkan orang ini, dia pemfitnah. Keluarkan. Makanya ada orang bikin kerusakan, suka. Makanya saya pun juga paling tidak suka kalau ada orang bertanya sebentar, Buya, gimana pendapat Buya tentang artis ini, tentang menteri ini? Aduh. Kalau saya ngomong salah, minta maafnya bagaimana? Ketemu jarang. Maka majelis kita dilarang bicarakan kejelekan. Termasuk kalau bertanya, ya Allah, tolong kalau ada bertanya jangan nyebut kejelekan. Kalau kejelekan seorang, ya seorang saja, jangan bilang, Buya mohon maaf suami saya. Suaminya. Ada adik saya, kan kelihatan mukanya dia di layar sebanyak ini, apalagi di Al-Baja, kan Al-Baja TV, adik saya, abang saya, wah kacau ini. Kalau Anda perlu bertanya, Buya ada seseorang begini, bagaimana kira-kira? Begitu, udah usah bilang, Buya saya punya masalah dengan adik saya, duit saya diambil sama adik saya. Wah, ini kan buka remnya orang. Nah, jadi pastikan Anda tidak mau mendengar berita yang menjadikan sebab Anda bermusuhan, baru Anda nanti bersih hati. Sebab hari ini kita biasa diajak berantem. Kita ingin dijadikan orang bermusuhan. Hari ini lihat, atas nama tokoh agama hari ini berantem. Wah, tokoh agama. Kadang-kadang akidahnya sama-sama akidah ahli sunnah wal jamaah asyar. Berantem semuanya menjadi kayak malaikat. Wah, darder. Wah, innalillah. Biar saya minum teh saja, nggak ikut berantem. Saya takut umat ini harus disatukan hati mereka, sehingga tetangga dengan tetangga baik. Sekarang berantem gayanya sebagian yang Masya Allah, fatwa ceplas-ceplos, hantam sana, hantam sini dan sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Memang Nabi mengajak hantam-hantam begitu. Sekarang ada di media itu ada kelas-kelas ustadz katanya, Masya Allah, sedih. Sudah Anda tidak perlu ikut-ikutan yang demikian itu. Anda perlu menjaga hati Anda. Kapan Anda orang mengajari, Anda mengajari permusuhan, Anda harus menghindar. Kalau majelis saya rubah menjadi majelis kunjungan, Anda jangan hadir, biar saya selamat. Mulai sepanjang kami mengadakan ceramah dari awal sampai hari ini, kami menghindar untuk mengolok orang, mencaci orang. Itu pun masih ada orang yang sakit hati. Apalagi kalau kami tidak menjaga, bagaimana kira-kira? Saya tidak bisa mencaci, tidak bisa mengolok di majelis. Itu pun masih ada orang nggak suka. Bagaimana kalau seandainya saya caci maki dan olok? Mengolok bermacam, kadang mengagungkan majelis terhebat, ya salam, majelis terhebat, majelis ahli surga. Yang lain ntar dulu, enak aja ini. Siapa yang menjamin majelis? Iya, jamaahnya ahli surga, ustadznya enggak, karena ustadznya sombong.
Majelis taklim, nanti bilang wah majelis yang mulia adalah majelis ada fikih akidahnya. Sombongnya ente salah. Majelis itu hanya zikir-zikir saja, enggak benar. Yang satu zikir-zikir kan. Enggak perlu sombong. Semuanya majelis zikir, majelis selawat, majelis ilmu begini ini semuanya menuju kepada Allah. Hanya kami rindu saling menyempurnakan. Yang biasa majelis zikir, isi ilmu. Yang biasa majelis ilmu, kasih zikir. Biar indah. Semuanya bersama-sama menuju ridho Allah. Baik, ini mungkin diantaranya, tolong dia, jangan Anda mencari-cari kejelekan orang. Kalau sudah terlanjur Anda melihat kejelekan orang, tolong. Dua hal, Anda jangan mencaci, menyengolok, dan Anda jangan menceritakan kepada orang lain.